penggawa tentang saya, tetapi di dalam hati, sungguh-sungguhnya untuk Arema dan Aremania. PSSI mengklaim siap bekerja sama dengan FIFA dan AFC untuk melakukan perbaikan sepak bola Indonesia. 3 asosiasi ini akan menghasilkan rencana aksi dengan lini masa yang spesifik supaya tidak mengganggu pagelaran FIFA World Cup U19. Rabu sore, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyatakan surat dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden FIFA jadi salah satu variabel kehadiran FIFA dan AFC di Indonesia. Iwan mengklaim PSSI berdampingan dengan FIFA dan AFC untuk membenahi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Terima kasih Bapak Presiden. Surat beliau ke Presiden Gianni sudah direspon dan sekarang wujud daripada apa yang dilakukan Pak Presiden sehingga teman-teman dari FIFA dan AFC berada di Indonesia untuk melakukan pendampingan dan tentunya untuk melakukan perbaikan di sana sini yang dirasakan masih perlu diperbaiki dalam dunia persepak bolaan Indonesia. Pak, 2 pertanyaan aja Pak. Maaf ya Mbak. Tanya ke beliau boleh ke sana nanti aja. Kapan Pak? Nanti setelah TGPI selesai. Kasih Pak. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta menyatakan masih memeriksa kandungan gas air mata yang ditembakkan polisi dalam tragedi Kanjuruhan. Sementara itu, Ketua TGIPF Mahfud MD menyebut ada saling lempar tanggung jawab terkait tragedi yang menewaskan 132 orang ini. Pada Selasa 11 Oktober, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta mengundang sejumlah pihak, diantaranya LPSK, PSSI, PT LIB, Televisi Pemegang Hak Siar, Komnas HAM, maupun masyarakat sipil untuk dimintai keterangan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan TGIPF melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap gas air mata yang digunakan polisi di Kanjuruhan. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mengetahui seberapa membahayakan gas air mata yang sudah kedaluarsa. TGIPF Kanjuruhan saat ini sedang mendalami beberapa hal yang dinilai sebagai kelemahan atau kesalahan dalam penerapan standar peraturan yang seharusnya dilaksanakan dalam sebuah pertandingan. Salah satu anggota TGIPF Renat Kasali menyoroti alasan penyelenggaraan waktu pertandingan di malam hari. Ia mengatakan ada dugaan bahwa pertandingan di jam tersebut berkaitan dengan iklan rokok. Tadi kami juga mendengar ada yang mengatakan mungkin itu salah satunya adalah mengakomodir, mungkin ya kemungkinan ya, mengakomodir iklan rokok yang baru mulai diizinkan keluar setengah 10 malam. Sementara itu, Direktur Program Indosiar Harsiwi Ahmad membantah tudingan anggota TGIPF Kanjuruhan Renat Kasali yang menyebut alasan utama pertandingan Liga 1 digelar malam hari karena tuntutan iklan rokok. Harsiwi mengaku tidak ada sponsor rokok dalam penyelenggaraan Liga 1. Sejak awal, jadwal pertandingan Liga 1 sudah terjadwal selama 1 tahun penuh. Harsiwi menyebut wewenang pengaturan jadwal jam pertandingan sepenuhnya berada di tangan PT Liga Indonesia Baru. Saya kemukakan bahwa itu tidak benar karena di dalam Liga 1 itu tidak ada iklan, tidak ada sponsor rokok. Kita kerjasama Liga 1 dari tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah ada sponsor rokok sama sekali. Jadwal tayang itu sudah disusun dari awal oleh LIB, dikoordinasikan dengan Indosiar. Kemudian dalam perjalanannya pasti terjadi dinamika dan endingnya memang LIB yang menentukan jadwal tayang, kemudian Indosiar harus mengikuti jadwal tayang tersebut. Kan sekarang ada saling lempar tanggung jawab, kata PSSI bilangnya sudah ke LIB, LIB sudah ke Pansel, kemudian Pansel juga macam-macam lah, broadcast juga sama, saling lempar, semua berlindung di aturan formal masing-masing. Ya, aturan formal masing-masing ya bisa kita dengarkan. Mulai 12 Oktober 2022, TGIPF akan melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi. TGIPF diharapkan dapat menyerahkan laporan ke Presiden pada Jumat pekan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
Rabu siang, Komnas HAM menyatakan penembakan gas air mata menjadi pemicu jatuhnya banyak korban dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Komnas HAM pun menyebut hingga peluit akhir berbunyi, situasi di dalam stadion masih kondusif. Dari hasil pengamatan ke lapangan, Komnas HAM mengumpulkan banyak informasi, data, dan dokumen yang didapatkan dari berbagai pihak. Di antaranya dari personel TNI dan polisi, korban luka, hingga keluarga korban meninggal. Komnas HAM pun mendapat informasi bahwa hingga peluit akhir ditiup wasit, situasi masih kondusif. Gas air mata mulai ditembakkan pukul 10:09 dan 59 detik. Tembakan gas air mata memicu kepanikan supporter. Komnas HAM pun menyebut saat kerusuhan Kanjuruhan terjadi, seluruh pintu di stadion dalam keadaan terbuka. Tetapi pintu yang terbuka hanya daun pintu kecil berukuran 75 x 180 cm yang merupakan bagian dari pintu geser atau sliding door. Pintu dengan ukuran tersebut idealnya hanya cukup untuk 2 orang yang keluar masuk secara teratur tanpa berdesakan. Yang berikutnya adalah bahwa penembakan gas air mata, penembakan gas air mata pertama kali ditembakkan ke arah Tribun Selatan sekitar pukul 22.08.59 WIB. Dan tim sedang mendalami titik krusial yang mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal. Hal ini yang memicu kepanikan penonton dan muncul dinamika di lapangan menjadi ricuh.